Anak sulung menikah, orang tua kedua mempelai paling bahagia serta dibuat sibuk luar biasa. Ungkapan ini jauh panggang dari api dalam rencana pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Ini bukan sekedar selentingan warung kopi, tapi fakta berbicara lengkap dengan pengakuan Atta maupun Aurel. Atta misalnya yang mengaku urus sendiri pernikahan sementara orang tuanya belum pulang dari Malaysia. Sementara Aurel hanya terdengar kabar sang ayah, Anang Hermansyah dan Ashanti ibu sambungnya yang sibuk atur segala persiapan pernikahan. Tiada kabar terdengar atau mata kamera merekam sang ibu kandung Krisdayanti sibuk kesana kemari mengurus pernikahan putri sulungnya. Inikah ironi yang menoreh setitik noda di balik kembar-gembor pernikahan Atta Aurel? Bersama tanya ini, teka-teki kehadiran Krisdayanti di setiap prosesi pernikahan Aurel makin panas bergulir. Apalagi jelang acara lamaran yang digelar besok, Sabtu 13 Maret 2021. Akankah Krisdayanti yang seperti tak terlibat diundang untuk menyaksikan sang putri sulung dilamar? Ataukah KD tak hadir? Sementara tanya ini mengutas teka-teki, publik pun mempertanyakan tulisan nama Krisdayanti di undangan pernikahan Aurel Atta. Ketika warganet ramai berkomentar, Aurel yang baru sembuh dari COVID-19 angkat bicara. Dengan tegas, Aurel menjawab semua tudingan warganet. Jadi tuh gini guys, acara pernikahan aku itu kan sebenarnya rangkaiannya ada banyak ya. Dari lamaran, ada pengajian, ada siraman, ada akad, sampai seterusnya. Jadi kemarin kita juga sempat udah meeting juga sama WO aku gitu. Banyak banget WO mempertanyakan, Aurel nanti ketika kamu akad, ketika kamu resepsi, ataupun ketika pemanggilan itu, siapa yang akan ada di pelaminan? Siapa yang akan ada namanya di situ? Jadi aku akan menuliskan di kertas itu ya. Aku sih bilang gitu, aku maunya tuh ditulis Pipi gitu karena kan bapakku gitu kan guys. Aku juga akan menulis Mimi karena sudah melahirkan aku, dan aku juga akan menulis Bunda karena Bunda udah merawat aku dari aku umur berapa ya? Dari aku SD sampai sekarang udah mau nikah gitu. Melamarannya kan tanggal 13. Untuk tanggal 20 insya Allah pengajian. Ini saya lagi liatin tanggal 3 April, insya Allah akad, mohon doain juga ya teman-teman supaya lancar, jangan sampai ada apa-apa ya. Lokasi sih kita juga belum bisa bocor dan belum bisa ucap juga kan, itu kan namanya juga PSBB ya, jadi jaga protokol gitu. Emang mereka nggak pernah berkesempatan untuk tinggal sama-sama sama kita, jadi ya memang 10 tahun ya sulit, tapi saya udah serahkan semua Gusti Allah, emang saya dapatnya begini, dan saya nggak merasa apa kayak stres atau apa segala macam karena saya penuh kasih juga di sini. Betul. Itu aja Mbak. Jadi dari anak-anak, dari suami. Tapi teka-teki KD hadir atau tidak di momen lamaran Sabtu besok tak terjawab sepenuhnya dalam suara pengakuan Aurel tadi. Tertutupnya keran informasi dari Aurel tak pelak menambah liar pergunjingan. Bersama tanya publik yang tak kunjung terjawab, Anja, desainer yang merancang busana lamaran Aurel, kuak pengakuan mengejutkan. Jelang 10 hari dihubungi Aurel, Anja ungkap jika dirinya tak diminta untuk membuatkan busana lamaran untuk Krisdayanti. Ia hanya diminta untuk desain busana untuk Aurel dan keluarga minus KD. Lantas mungkinkah KD menjahit sendiri busananya? Pakai Krisdayanti juga nggak sih? Untuk kesana, ini hanya saya pegang untuk keluarga Anang, Ashanti, Aura dan Atta. Mas mungkin Pinginnya mereka seperti menghormati bundanya gitu, walaupun nggak banyak pertemuan, nggak banyak waktu bersama, tapi yang namanya Om Raul itu kan orang tua, jadi harus respect. Sejauh ini tidak ada yang sampai ke kita, Mbak. Nanti ya. Besok ya. Aku kan baru sehat nih, ini udah jam 11 malam. Aku mau istirahat, nanti kalau wawancara kita gajian lagi boleh nggak? Ya. Ya. Bentar aja gitu. Kalian selalu, kasihan kalian selalu nggak bilang, soalnya apa kalau ibu. Tolong ya. Akankah KD datang di lamaran Aurel? Kita lihat saja Sabtu besok. Sembari menanti detak waktu menuntun langkah KD menuju tempat lamaran sang putri sulung, Mia Handayani, sang kakak kandung Ashanti, menggurai penjelasan bahwa KD sejatinya akan hadir di lamaran Aurel besok. Tapi keterangan ini bukan datang dari ring 1 seperti Aurel serta Anang Hermansyah. Lebih dari itu, KD sendiri sama sekali belum beri keterangan apakah dirinya diundang atau tidak di momen lamaran sang putri. Terlepas dari polemik hadir tidaknya KD di lamaran Aurel besok, setidaknya sebagai ibu kandung, KD seharusnya hadir dan menjadi orang paling penting di momen itu.
keluarganya juga akan hadir? Insya Allah pasti hadir, orang anaknya mau nikah masa nggak hadir. Mungkin karena waktunya nggak banyak. Setiap kalau misalkan mau kesini buru-buru atau apa, atau sayanya belum ada spend time waktu yang lama gitu. Mungkin gitu aja. Jadi kepinginnya sih kita lebih terbuka tanpa syarat gitu ya. Artinya pertemuan yang lebih rileks, nggak ada syarat harus kapan buru-buru untuk pulang gitu sebetulnya sih simple itu. Nggak mungkin kita banyak orang. Sekarang pandemi gini kan hanya boleh 30 ya. 30 orang, ya paling keluarga aja. Terutama keluarga dari Mas Anang sama Kade ya. Sama Atta juga pasti. Gonjang-ganjing pernikahan Aurel Atta kian panas. Sementara teka-teki ada tidaknya Kade di lamaran Aurel Sabtu besok. Teka-teki lain bergulir. Dan ini tentang orang tua Atta yang hingga kini masih di Malaysia. Sepintas mendengar mungkin terlintas sebuah keanehan. Bagaimana mungkin putra sulungnya lamaran, orang tua kandung malah tidak hadir. Tapi Atta punya alasan, yakni sang ayah tengah sakit keras. Pada simpul inilah kabarnya hanya keluarga terdekat di Indonesia yang hadir menggantikan peran orang tua Atta di lamaran besok. Kan lagi lockdown Malaysia, gimana mau hadir? Tapi ada perwakilan, ada neneknya, tantenya. Gitu. Kabarnya juga orang tuanya lagi sakit mau dioperasi itu. Wah, saya nggak tahu itu. Coba nanti tanya aja langsung sama orangnya ya. Dari tante sendiri, sosok Atta seperti apa sih tante buat bantu Orangnya baik kok, semoga menjadi imam yang baik buat Aurel ya. Maaf ya kalau tempat kayaknya saya nggak bisa ngomongin tempatnya. Masih wilayah Jakarta Selatan atau? Iya pasti. Maksudnya dari keluarga Atta sendiri mungkin ada nggak sih buat baju juga? Iya, keluarga Atta ada. Keluarga Atta itu Atta sama adiknya Atta, Torik, dan tante dan pamannya. Meski teka-teki tentang kehadiran Kade hingga orang tua Atta terus bergulir, persiapan menuju hari bahagia terus dikebut Atta Aurel. Selain esok gelar lamaran, kabarnya keduanya akan menikah pada 21 Maret mendatang. Bersama tanggal pernikahan yang sudah dipastikan, Atta dan Aurel mulai menghubungi beberapa pihak seperti wedding organizer serta desainer. Lantas benarkah Aurel memesan rancangan busana pengantin unik dengan menggunakan kain impor yang dipadukan dengan kristal Swarovski hingga mutiara? Iya sih, kalau bahan memang bahan impor, Mbak. Pastinya itu saya pakai sih ada yang bahan lace Prancis. Combine juga kan Mas, mungkin dengan diamond atau apa gitu? Ada lebih glamor? Ada, itu ada Swarovski, diamond, dan mutiara. Udah 90% lebih sih. Karena acara tinggal sehari, udah fitting sih, udah final fitting sebenarnya, udah final fitting, cuman masih ada koreksi sedikit karena Aurel agak sedikit mengurus. Dan konsep pernikahan sudah dipastikan. Selain memakai adat Jawa dan Minang, benarkah Atta ingin ada warna Timur Tengah dalam konsep pernikahannya nanti? Ya, konsepnya sih baju kurung yang aku buatkan dengan bawahannya soket. Yep. Konsepnya agak kayak Timur Tengah juga, mungkin ada sedikit tapi nggak bikin 100% ya. Karena kan keluarganya Atta Halilintar kan ada yang dari Arab juga ya. Entah apakah keduanya bakal gelar pesta rakyat 3 hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau ini sekedar pemanis untuk membuat heboh rencana pernikahan. Setidaknya Atta Aurel kabarnya akan gelar akad nikah di Masjid Istiqlal. Mungkin ini bukan kabar baru, tapi yang mengejutkan, Atta dan Aurel mendesain konsep undangan pernikahan dengan desain yang berbeda untuk keluarga serta sahabat. Ya kayak klasik gitu. Karena yang undangan juga itu kan nggak semua orang sama undangannya. Untuk teman beda, untuk keluarga beda, untuk saudara-saudara yang lain beda.